Selamat pagi, kelas saya Sylvia Trisanti, NIM 18331091, akan mencoba menjawab tes magang survei kali ini. Di sini saya akan melakukan pemberian titik pada daerah yang sudah ditentukan, yaitu di Google Earth. Langkah pertama yaitu mengambil titik poin dari sini, lalu meletakkannya di titik pertama. Saya memilih titik ini, setelah itu dirubah namanya menjadi titik pertama. Oke, lanjutkan. Ini titik selanjutnya, titik kedua. Saya memilih titik kedua berada di sini. Titik dua berada di sini. Saya bikin titik 2. Setelah itu titik 3. Titik 3 saya akan beri di sini. Di sini. Ya, titik 3. Titik 3. Oke. Titik 3. Selanjutnya titik 4. Titik 4 di sini. Oke. Tadi saya sudah memberikan sebanyak 16 titik. Ini 16 titik. Selanjutnya titik 17. Titik 17 di sini. Titik 17. Oke. Setelah itu titik 18. Titik 18. Titik 18 di sini. Oke. Pemberian titik di Google Earth-nya sudah selesai. Jadi inilah titik yang akan saya olah nanti datanya. Selamat siang, perkenalkan saya Sylvia Trisanti, NIM 18331091, akan mencoba menjawab pertanyaan dari tes magang survei pemetaan, yaitu mengenai pengukuran jarak dari BT atau benang tengah di sini, yaitu BA tambah BB, benang atas tambah benang bawah, dibagi 2. Jadi hasilnya di sini yaitu 1400. Untuk rumus jarak alat itu yang BT tadi. Untuk koordinat X yaitu X1 tambah delta X1 delta X1 ke 2 ditambah K delta X1 ke 2. Untuk koordinat Y yaitu sama saja, Y1 ditambah delta Y1 ke 2 ditambah K delta Y1 ke 2. Untuk rumus dari azimut yaitu titik awal
titik-titik awal ditambah BT dikurang 180. Untuk sudut vertikal, untuk sudut I sama dengan 90 derajat dikurang Z. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang tes magang survei, yaitu mengenai penjelasan alat yang digunakan, yaitu alat teodolit. Teodolit sendiri adalah suatu alat untuk mengukur sudut horizontal atau sudut vertikal dan arah, karena alat ini dilengkapi dengan piringan horizontal maupun piringan vertikal. Teodolit sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian bawah yang terdiri dari penyetel untuk menyanggah tabung atau tempat meletakkan alat sebagai penyanggah. Yang kedua bagian tengah, yaitu terdiri dari sumbu yang dimasukkan ke dalam tabung bagian bawah. Setelah itu bagian atas yaitu terdiri dari sumbu mendatar atau sumbu 2 yang diletakkan di atas kaki penyangga kedua. Untuk penggunaan alat teodolit sendiri itu pertama yaitu teodolit diletakkan di atas tanah dengan meletakkan kakinya. Setelah itu kita akan menjadikan batu sebagai patoknya. Kita akan menyamaratakan alat tersebut dengan batu tersebut harus sama. Setelah itu kita akan mengukur sudutnya dengan NUVO, sehingga itu akan mengartikan bahwasanya alat tersebut sudah lurus lurus atau searah dengan batu tersebut. Lalu setelah itu meletakkan patok di titik yang telah kita tentukan. Setelah itu baru diukur jarak antara patok dengan teodolit tersebut. Lalu didapatkan dari nilai jaraknya. Begitu juga dengan titik-titik yang lainnya. Untuk hasil pengukuran tadi, ini hasil pengukuran yang saya buat. Pengukuran patoknya yang didapat yaitu tinggi alat, benang atas, benang bawah, horizontal, vertikal, terus sudut miring, DM, DD, horizontalnya, azimut, delta X, delta Y, DE, sumbu X, Y, dan Z. Jadi segitulah hasil dari pengukuran atau pengolahan data saya. Sekian, terima kasih.